Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zahra Taini Jamaluddin dengan NIM PO 71320321100. Nah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Reproduksi Manusia. Sistem reproduksi manusia merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan reproduksi wanita. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Yang pertama ialah sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah jaringan organ eksternal dan internal yang berfungsi memproduksi, mendukung, mengangkut, dan memberikan sperma yang layak untuk fungsi reproduksi. Sebelum lahir, organ seksual pria terbentuk di bawah pengaruh testosteron yang dikeluarkan dari testis janin. Pada masa pubertas, organ seks sekunder semakin berkembang dan menjadi fungsional. Organ reproduksi pria berada di dalam panggul. Beberapa jaringan terletak di luar panggul dan di dalam skrotum. Sistem reproduksi pria dibagi menjadi 9 bagian, yaitu penis, skrotum, testis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, vesicula seminalis, epididymis, dan ductus deferens. Seperti yang digambar, yang pertama ialah penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batang akar atau dasar, yang kedua bagian batang, dan yang ketiga bagian kelenjar atau bagian paling ujung dari penis. Nah, yang kedua ialah testis. Testis merupakan kelenjar reproduksi pria yang fungsinya menyerupai ovarium. Panjang sekitar 4,5 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 3 cm. Melekat di dalam skrotum oleh korda spermatik. Testis berbentuk elipsoid yang terdiri dari serangkaian lobulus sekitar 200-300 lobulus yang masing-masing berisi tubulus seminiferus sekitar 1-4 lengkung. Testis terletak di dalam skrotum dengan epididymis terletak pada aspek posterolateral masing-masing testis. Umumnya testis sebelah kiri lebih rendah daripada testis di sebelah kanan. Yang ketiga ialah epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk atau saling melilit secara tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Ductus epididymis memiliki panjang sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari puncak testis yang merupakan kepala epididymis. Setelah melewati jalan yang berliku-liku, ductus ini berakhir pada ekor epididymis yang kemudian menjadi vas deferens. Yang keempat adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit fibromuskular yang terletak di bawah sinfisis pubis di antara penis dan anus di depan bagian atas paha. Skrotum terbagi menjadi 2 kompartemen, di mana masing-masing kompartemen berisi 1 testis, 1 epididymis, dan ujung testikular korda spermatik. Yang kelima ialah vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Dari saluran ejakulasi, sperma dapat melewati uretra prostat. Panjang vas deferens sekitar 45 cm dan berjalan dari testis menuju kanalis inguinalis dan di bagian medial turun menuju dinding posterior kandung kemih, di mana vas deferens bersatu dengan saluran atau ductus dari vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatoris. Yang keenam ialah kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar aksesori terbesar dalam sistem reproduksi pria. Prostat mengeluarkan enzim proteolitik ke dalam semen yang bertindak untuk memecah faktor pembekuan dalam ejakulasi. Hal ini memungkinkan semen tetap dalam keadaan cair, bergerak sepanjang saluran reproduksi wanita untuk proses fertilisasi. Kelenjar prostat
terletak di rongga pelvis di depan rektum dan di belakang simfisis pubis mengelilingi bagian pertama uretra. Selanjutnya ialah uretra. Uretra adalah jalan bagi urin dan sperma. Berikutnya, ductus deferens. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesica seminalis dan selanjutnya membentuk ejakulatoris dan bermuara di prostat. Berikutnya ialah kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral atau disebut juga kelenjar Cooper adalah sepasang kelenjar eksokrin yang mempengaruhi volume akhir sperma dengan memproduksi sekresi lendir pelumas. Kelenjar ini dapat ditemukan kantong perineum proa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi gamet dan hormon reproduksi seperti halnya sistem reproduksi pria. Selain itu, terdapat tugas tambahan untuk mendukung proses kehamilan, perkembangan janin, sampai persalinan. Sistem reproduksi wanita terletak di dalam rongga pelvis. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas organ kelamin luar atau genitalia eksternal dan kelamin dalam atau genitalia internal. Nah, yang pertama ialah genitalia eksterna wanita. Struktur reproduksi genitalia eksterna atau luar secara kolektif disebut sebagai vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Vulva terbagi menjadi seperti bagian bawah vagina, klitoris, dan labia. Nah, secara umum, organ-organ genitalia eksternal memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh, yang kedua melindungi organ genitalia interna dan dari infeksi mikroorganisme, yang ketiga sebagai organ dalam persetubuhan atau intercourse. Yang pertama ialah mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak, menonjol di atas simfisis pubis dan setelah pubertus ditutupi oleh rambut pubis yang kasar dan keriting karena folikul rambut sangat oblik. Mons pubis berbentuk segitiga terbalik, memanjang dari bagian atas garis rambut pubis ke bawah, meluas dari bagian atas garis rambut kemaluan ke klitoris. Yang kedua ialah labia mayora. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya yang berakhir pada mons pubis. Hanya mons pubis dan labia mayora yang dapat terlihat pada genitalia eksterna wanita. Yang ketiga ialah labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen, terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi introitus vagina dan ostium uretra. Labia minora tidak berambut dan mengandung sedikit kelenjar keringat dan sebasea. Yang keempat, klitoris. Klitoris terletak di antara labia minora di ujung atas tertutup oleh prepusium klitoris. Sangat erektil peka terhadap rangsangan. Badan erektil analog dengan struktur jaringan sponiosa pada penis. Mengalami ereksi dan membengkak apabila dirangsang. Perangsang klitoris dapat menghasilkan orgasme. Yang kelima ialah hymen atau selaput darah. Hymen merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Introitus vagina adalah lubang pada genitalia eksterna wanita yang sebagai jalan masuk penetrasi penis selama hubungan seksual dan jalan keluar darah selama menstruasi serta jalan lahir pada saat proses persalinan. Yang keenam ialah vulva. Secara kolektif, genitalia eksterna disebut vulva. Berbentuk lonjong, vulva melindungi bagian yang termasuk dalam genitalia eksterna. Yang ketujuh ialah perineum atau kerampang. Perineum memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Perineum menyebabkan genitalia eksterna melekat pada otot dasar pelvis. Panjang perineum sekitar 4 cm dan merupakan area yang dilakukan episiotomi pada saat persalinan untuk melebarkan jalan lahir. Selanjutnya ialah genitalia internal wanita. Organ genitalia internal wanita membentuk jalur saluran genital yang terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Fungsinya ialah sebagai organ dalam persetubuhan, saluran jalan lahir, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus,
tempat fertilisasi, produksi, dan pelepasan sel telur dan hormon. Yang pertama ialah ovarium. Ovarium adalah tempat oogenesis terjadi, dirangsang gonadotropin dari hipofisis anterior. Yang kedua ialah tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga saluran telur. Salpinx adalah suatu tabung berbentuk C berotot di dalam saluran reproduksi wanita. Terletak di atas ligamentum latum, memanjang ke lateral uterus dekat ovarium. Tuba fallopi jumlahnya sepasang kanan dan kiri, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa. Selanjutnya ialah rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endothelium berperan dalam pembentukan plasenta. Nah, itulah tadi penjelasan tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi pada wanita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.